Dengan cara ini, waktu berlalu, dan akhirnya, saatnya untuk pertandingan kedua. Sekte Abadi Sensiao masih di langit cerah. Mungkin latar belakang yang pertama, bukanlah masalah bagi formasi untuk mengendalikan cuaca dan awan serta hujan. Tuan Kinpil, dia masih belum memiliki terobosan. Di dalam ruangan, Huang Fu melihat lengan baju merah di depannya, dan tidak bisa mengatakan kepahitan. Saya tahu itu untuk guru saya, jadi saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa pertempuran ini terlalu berbahaya. Yi Chen bisa mengandalkan atau percaya, tapi dirimu sendiri. Ingat, jangan seperti kakak seniormu. Kamu kakak senior. Dia baik, tapi, lagi pula, 1000 kata dan 10.000 kata semuanya berubah menjadi desahan panjang. Ada kebencian, penyesalan, dan penyesalan di mata Huang Fu. Tetapi di hadapan kekuatan, semua ini tampak tidak berharga. Dia menunjukkan lengan bajunya dan menggigit bibirnya. Dia pernah berpikir bahwa di dunia ini, itu hanya seukuran benua asal surgawi. Itu saja, tetapi setelah saya keluar, saya menyadari bahwa ada banyak orang dan banyak kekuatan, bahkan guru yang melindunginya dari angin dan hujan. Harus menghindari ujungnya. Pada saat yang sama, di dalam halaman. Kakak Qin, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Alchemy Dao, aku serahkan padamu. Ni Yuntian menepuk bahu Qin Yi Chen. Meskipun yang terakhir masih yang teratas, dan meskipun beberapa hari terakhir ini semudah tidak ada yang bisa dilakukan, dia masih belum terguncang. Duanmu Dongfeng juga datang, Qin Pil Master. Meskipun Anda memiliki hak untuk menyingkir, tapi, tolong. Saat ini, tidak ada yang menyebutkan taruhannya, meskipun kali ini ada lebih banyak taruhan daripada yang terakhir kali. Mungkin, hanya saja mereka mendukung kesaksian Qin Yi Chen. Mereka tidak begitu sombong sehingga mereka ingin memenangkan Sekte Abadi pertama. Mereka hanya, tidak ingin kalah. Tidak ingin orang menginjak kaki mereka seperti semut yang sepele. Qin Yi Chen masih terkekeh dan melihat Duanmu Dongfeng pergi. Setelah master dan murid Huang Fuyu melangkah keluar, dia melirik Qin Yi Chen, dan tidak berkata apa-apa, bergegas ke lapangan. Stadion, matahari bersinar, seperti antusiasme penonton yang menyaksikan acara ini. Namun, murid dari Sekte Abadi Sensiao, ketika dia melihat Sekte Abadi Yuan Surgawi bergegas masuk, melihat penghinaan yang dalam di alisnya. HMPH, tidak menyangka mereka berani datang. Aku mendengar bahwa kelompok orang ini melangkah lebih jauh kali ini dan bertaruh 3.000 peri secara langsung. Tunggu dan lihat, kali ini, tapi tidak berhasil. 3 kakak senior pasti akan memberi mereka pelajaran seumur hidup. Ketika si Junbei melihat Qin Yi Chen, dia tidak bisa menahan cibiran, berpura-pura melebih-lebihkan. Saudara muda, perhatikan lebih dekat dan jangan lupa bahwa mereka adalah 3 orang paling menonjol dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Seolah mengatakan bahwa 3 orang Qin Yi Chen akan merindukan Alchemy Dao setelah hari ini. Dan tidak ada keberatan atas sarkasme ini, seolah-olah di mata semua orang, sebagaimana mestinya bahkan mata Sekte Abadi Tianluo tampak aneh. Taruhan Qin Yi Chen didengar oleh Sekte Abadi utama. Dan bahkan jika hanya Sekte Abadi Tianluo yang hidup di bawah Dewa Sekte Abadi Xiao, jangan berani membayangkan. Anda tahu, jika Sekte Abadi Sensiao diluncurkan dengan ganas, meskipun demikian, seseorang mungkin akan menghapus laut kesadaran. Belum lagi Sekte Abadi Yuan Surgawi. Apalagi saat melihat alam Qin Yi Chen tidak berubah, dan masih menjadi puncak terendah penonton, tawa di sekitarnya sepertinya lebih keras. Wajah Li Wenbin sedikit pucat, atau beberapa hari terakhir ini. Dia tidak merasa lebih baik, dan bergegas ke stadion seperti siksaan baginya. Belum lagi apakah rencana Qin Yi Chen bisa berhasil, dia belum pernah menghadapi Sekte Abadi Sensiao. Menampilkan lengan baju merah tidak jauh lebih baik. Kekuatan Sekte Abadi Sensiao seperti gunung. Tingginya 10.000 zang, dan gunung itu sulit untuk didaki. Di luar stadion, Jade Mirror menampilkan adegan ini di kota Sensiao dan segera menimbulkan ledakan kegelisahan. Lihat, inilah Sekte Abadi Yuan Surgawi. HMPH, kali ini aku melihat bagaimana anak itu bisa melestarikan lautan kesadaran. Meninggalkan dia. Penjudi yang tak terhitung jumlahnya mengadakan taruhan mereka. Menunggu jeritan, adegan pemuda tampan berlutut di kaki Sekte Abadi Sensiao terjadi. Tepat pada saat ini, Sekte Abadi Sensiao keluar. Gu Suyi hari ini, auranya sangat kuat. Bukan hanya dia, tetapi juga Gu Suyu di belakang mereka. Masing-masing dari mereka Yusuanang, sedikit mengangkat kepalanya, tampak saling memandang dengan sikap ke bawah. Di bawah aura semacam ini, tidak ada yang berani memandangnya, dan murid-murid Sekte Abadi Sensiao bersorak. Tuan Gu Su ada di sini. 3 saudara senior ada di sini. Haha, akhir dari Sekte Abadi Yuan Surgawi ada di sini. Kamu bilang, berapa lama waktu yang dibutuhkan kakak senior untuk menyingkirkan anak itu? Kurasa paling banyak 10 napas. Lagi pula, itu adalah puncak suci. Dan itu bahkan tidak cocok dengan sepatu untuk kakak senior. Ketika Gu Suyi melirik Qin Yi Chen, sudut mulutnya membangkitkan rasa malunya. Awalnya, Gu Suyi masih memiliki beberapa harapan.
Akankah Sekte Abadi Yuan Surgawi memberinya sedikit kejutan beberapa hari sebelum pertandingan? Namun, Gu Sui kecewa. Seperti apa penampilan Qin Yichen beberapa hari yang lalu masih sama hari ini? Meskipun dengan penglihatan Gu Sui, saya dapat melihat sekilas bahwa Qin Yichen sangat dekat dengan level terobosan. Tetapi bagaimana dengan itu? Karena setelah pertarungan ini, Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk menerobos dalam hidup ini. Sekte Abadi di tempat. Gu Sui masih menghargai kata-kata seperti emas, atau dia tidak sabar untuk mengeluarkan jeritan penghancur yang terkait dengan jeritan dan lautan kesadaran. Huang Fuyan menepuk bahu Li Wenbin. Ingat, kamu bisa bertahan sepenuhnya. Anda tidak perlu memenangkan permainan ini. Selama Anda memiliki kesempatan, Anda akan kalah. Li Wenbin mengangguk dan melangkah ke atas panggung dengan langkah kaki yang agak berat, tetapi suara ratapan terdengar satu demi satu. Masih mencari kesempatan untuk menyerah? Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Si Junwei ada di sisinya, dan ketika dia melihat Qin Yichen menatap stadion dengan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya mendengar bahwa anak Anda mempertaruhkan Sea of Consciousness Wuxi, mengapa Anda tidak berani bermain? Qin Yichen melirik sedikit dan tiba-tiba tersenyum. Apakah Anda tahu berapa banyak saya bertaruh? 500 peri, si Junwei saat berbicara, masih sedikit cemburu, tapi bagaimana dengan itu? Anda tidak berpikir Anda memiliki kesempatan untuk menebus taruhan Anda, bukan? Qin Yichen tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, jadi menurutmu aku hanya punya 500 peri? Kulit si Junwei tenggelam. Apakah anak ini sengaja pamer? Tentu saja dia tahu bahwa Qin Yichen sendiri memenangkan lebih dari 500 peri pada taruhan tahap pertama. Apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kehidupan untuk menghabiskan kristal peri ini? Meskipun meninggalkan Sea of Consciousness tidak berarti kehilangan nyawanya, tidak ada bedanya. Namun, saya melihat Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, Anda percaya atau tidak, saya akan mengurus 500 peri Tian Luo Immortal Sekte 500. Kamu punya benih. Setelah gigi kertak si Junwei untuk beberapa saat, dia akhirnya membujuk. Lagi pula, Qin Yichen benar-benar bisa mendapatkan 500 kristal peri. Dan menurut pendapat si Junwei, sebelum anak laki-laki ini dihapuskan, dia mungkin menarik dirinya kembali. Tapi sekali lagi, bahkan tanpa Qin Yichen, dia tidak terlihat seperti lawan Sekte Abadi Tian Luo.